Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam Christ Center Official. Kita akan mendengarkan bersama-sama renungan firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Kita akan bersama-sama mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita dipenuhi dengan urapan dan kuasa dari Roh Kudus. Mari saya ajak kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat ini kami akan mendengar firman-Mu, Engkau yang berbicara bagi setiap kami, sehingga hati kami dipenuhi, hati kami boleh taat kepada firman Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh sungguh-sungguh melakukannya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Pertobatan Sejati. Kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeskiel 33 ayat 7 sampai dengan 12. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membaca kitab kita bersama-sama. Tugas Yeskiel sebagai penjaga. Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau, anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau, anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan, orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya, pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau mati, pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga ia tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Amin. Nah saudara-saudara, kalau firman Tuhan yang sudah kita baca, kita boleh melihat bagaimana Allah menekankan kembali bahwa Nabi Yeskiel haruslah menjadi nabi yang setia kepada bangsa Israel. Ia memperingatkan mereka untuk berbalik dari dosa dan menerima keselamatan Allah. Tuhan akan menuntut Nabi Yeskiel jika orang-orang Israel sampai mati dalam keberdosaannya, karena tidak adanya seruan pertobatan.
Namun bila Yeskiel sudah melaksanakan tugasnya, namun Israel menolak, Israel memang akan mati dalam kesalahannya, tetapi Tuhan tidak akan menimpakan kesalahan kepada sang nabi. Saudara-saudaraku, Yeskiel kemudian dengan keras memperingatkan orang jahat untuk bertobat. Sebab jika ia tidak melakukannya, orang-orang jahat akan mati dalam kesalahan, atau mereka akan mati karena perbuatan jahatnya. Tetapi jika orang-orang jahat bertobat, berhenti berbuat dosa dan mulai melakukan apa yang baik dan benar, misalnya mengembalikan barang gadaian, barang yang dicuri dikembalikan, ataupun mentaati hukum-hukum yang membawa hidup, maka mereka tidak akan mati. Saudara-saudaraku, kemampuan saat kita meragukan sesuatu bisa merupakan anugerah ataupun sekaligus kutuk. Karena ketika kita ragu-ragu, kita dapat semakin dekat atau malah semakin jauh dari kebenaran. Ketidakpercayaan bangsa Israel terhadap berita Nabi Yeskiel merupakan wujud keraguan. Mereka mencemooh Yeskiel dengan berita yang disampaikannya. Di dalam bab ini, kita boleh belajar bagaimana tentang jatuhnya bangsa Israel setelah Nabi Yeskiel melayani 6,5 tahun. Peristiwa ini merupakan titik balik di dalam pelayanan Nabi Yeskiel. Ia kembali mendapatkan suaranya yang hilang setelah istrinya meninggal, dan Tuhan menyuruhnya berbicara lagi. Namun sebelumnya, ia disadarkan akan panggilannya sebagai seorang penjaga. Hal ini penting untuk memberikan keyakinan akan status dirinya dan kebenaran berita di tengah bangsa yang tegar tengkuk. Saudara-saudaraku, pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeskiel ialah Tuhan Allah memberikan kesempatan pemulihan kepada bangsa Israel yang berada di Yerusalem apabila mereka bertobat. Namun, mereka menolak tawaran itu dan tetap berkeras hati, malah menyalahkan Tuhan. Mereka sombong karena menganggap bahwa mereka akan memiliki tanah Yerusalem selama-lamanya, padahal mereka telah melakukan kekejian yang dahsyat. Mereka tidak hanya mencemooh ancaman Tuhan, tetapi juga mereka memiliki pesimis terhadap pengharapan yang Tuhan berikan. Hal ini membawa kepada suatu peralihan kesempatan. Tuhan sudah memberikan kepada bangsa Israel hak pemulihan, tidak saja di Yerusalem, tetapi kepada mereka yang ada di pembuangan. Saudara-saudaraku, hanya orang-orang yang akhirnya sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan yang akan diberikan pemulihan. Tuhan tidak menyukai orang yang menganggap remeh firman-Nya. Pertobatan sejati terjadi bukan hanya kesenangan saat mendengar firman Allah, namun dengan adanya perubahan hidup. Kita harus menurut dan berserah kepada kehendak Allah melalui firman-Nya. Contohnya, saat kita menerima firman Tuhan yang tajam menegur kesalahan kita, kita tidak tersinggung ataupun sakit hati, melainkan dengan rendah hati mau mengakui kesalahan, memohon ampunan Tuhan dan mau memperbaikinya. Dan inilah yang disebut dengan bertobat. Dan lebih dalam lagi, bertobat adalah berhenti dari menuruti keinginan ataupun kehendak daging. Dan untuk itu daging kita yang penuh dengan keinginan dosa haruslah disembelih dan digantikan dengan hidup yang mau menuruti kehendak Allah, yang terus diperbaharui terus-menerus sampai sempurna menjadi mempelai Kristus. Nah, saudara-saudaraku, biarlah hari ini Allah menuntut kita untuk terus mau menjadi gereja yang dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi. Kita tidak boleh tinggal diam melihat kerajaan kegelapan menguasai dunia ini. Dan inilah tugas kita, tanggung jawab kita yang ingin Tuhan nyatakan. Saudara-saudaraku, kita harus berhenti berbuat dosa dan menghindarkan diri dari jebakan dosa. Kita memang masih hidup di dunia yang penuh dosa, tetapi kita harus memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah setiap hari.
Karena pertobatan tidak dapat dilakukan hanya sekali seumur hidup, melainkan suatu proses yang terus-menerus dalam hidup kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku. Mari kita evaluasi diri dan kita bertobat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah menegur kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami di dalam Engkau, sehingga firman-Mu tertanam dalam hati kami, menjadi suluh, menjadi pedoman dalam hidup kami. Ini kami Bapa, kuduskan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi, teruslah berkarya dalam Tuhan. God bless you all.